Riba adalah secara lughawi, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah, riba secara kosakata ialah tambahan atas modal atau pokok harta, baik penambahan itu sedikit maupun banyak. Yang kedua, berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta, uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam hal ini, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah, lalu ia berhenti, maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 275 ditafsirkan oleh Hasbi sebagai berikut. Orang yang memakan riba tiada berdiri melainkan sebagai berdiri orang yang disebanding syaitan. Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka menyamakan jual beli dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menyamakan hukum keduanya, maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kembali lagi memakan riba, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Utang piutang diistilahkan dengan menggunakan kata ad-dain. Utang dalam bahasa Arab yakni al-qardu. Utang al-qardu menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, jika dia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah membebaskan utang, itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui. Ayat ini adalah tuntunan bagi orang-orang yang beriman dalam memberikan pinjaman hutang dan bersabar atas pengembalian yang terlambat dari yang meminjam.
hanya orang yang beriman yang mampu memberikan kelapangan kepada orang-orang yang berhutang kepadanya. Apalagi jika ia berhutang padanya itu orang yang beriman, sehingga tak perlu didesak, dipaksa, dan diancam. Sebab dengan keimanannya, hutangnya akan segera dilunasinya. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya yang kesulitan mengembalikan hutang pada waktu tempo pengembalian dan diberi tangguh sampai ia lapang melunasinya. Namun, jika hutang itu dibebaskan atau disedekahkan, maka itulah yang paling terbaik di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Inilah lanjutan jiwa pembangunan masyarakat orang yang beriman. Perhatikan kata sedekah pada firman Allah, "Wa in tasaddaqu." Sedekah terbagi menjadi dua macam. Ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat non materi. Seperti senyum, jasa sebagai berikut. Sedekah yang bersifat materi inilah yang disebabkan dengan infak, dan infak ada yang hukumnya wajib seperti zakat, dan ada yang hukumnya tatawu, mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut dianjurkan kepada yang berpiutang untuk bersabar, berbesar jiwa, dan berlapang dada membebaskan hutang dari orang yang berhutang padanya dan kesulitan melunasinya. Islam menyuruh kepada umatnya untuk membelanjakan harta, yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jual beli. Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli. Untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta, benda atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Dalam hal ini Allah berfirman, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Ayat ini merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Diperangi Allah maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka di dunia, di akhirat. Diperangi Rasul-Nya ialah para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang makan riba dihukumi murtad dan menentang hukum Allah. Karena itu mereka boleh diperangi. Jika pemakan riba menghentikan perbuatannya dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan larangan-larangannya, mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka tanpa dikurangi sedikit pun juga. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat 279 ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muthalib dengan seorang di Bani Mughirah. Mereka sepakat pada zaman Arab Jahiliyah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orangnya, golongan Safik dan bin Amr, yaitu Amr bin Umair. Setelah Islam datang, mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya, maka turunlah ayat ini. Menurut riwayat Ibnu Jarir, Juraiz Bani Saqif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada
orang lain, dan riba yang mereka terima dihapuskan setelah penaklukan kota Mekah. Rasulullah SAW mengangkat Attab bin Asid sebagai gubernur Bani Amr bin Umayy bin Auf meminjam Mughirah uang dengan cara riba. Demikian pula sebaliknya, maka tatkala datang Islam, Bani Amr yang mempunyai harta riba yang banyak itu menemukan Mughirah dan meminta harta itu kembali bersama bunganya. Mughirah dengan membayar riba itu setelah Islam datang. Hal itu diajukan kepada gubernur Attab bin Asid. Attab mengirim surat kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Rasulullah SAW menyampaikan surat itu kepada Attab, yang isinya antara lain membenarkan sikap Mughirah jika Bani Amr mau menerima. Itulah yang baik. Jika mereka menolak, berarti mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.